Selanjutnya ada 8 dimensi kecerdasan jamak. Definisi kecerdasan menurut KBBI adalah suatu kesempurnaan perkembangan akal budi untuk berpikir, mengerti, berbicara, dan sebagainya. Kemudian, definisi kecerdasan menurut Alfred Binet, dia mengatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan. Jadi, kemampuan ini adalah kemampuan individu atau si anak di dalam menentukan apakah si anak ingin melakukan tindakan A atau tindakan B. Yang kedua, kemampuan untuk mengubah arah pikiran atau tindakan. Misalnya, anak tadi dia memilih untuk melakukan tindakan A, kemudian dia ingin mengganti menjadi melakukan tindakan B. Nah, ini adalah suatu kemampuan anak di dalam mengubah arah pikiran atau tindakannya. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengkritisi pikiran atau tindakan diri sendiri. Misalnya, si anak tadi dia telah memilih untuk melakukan tindakan A. Namun si anak berpikir bahwa jika dia melakukan tindakan A itu adalah suatu hal yang tidak baik, sehingga dia menggantinya dengan melakukan tindakan B. Nah, di dalam si anak mampu berpikir bahwa dengan dia melakukan tindakan A adalah suatu tindakan yang tidak baik, itu adalah kemampuan si anak di dalam mengkritisi pikirannya atau tindakannya diri sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, kecerdasan jamak. Kecerdasan jamak menurut Gardner adalah kecerdasan yang didasarkan pada potensi biologis si anak yang kemudian diekspresikan sebagai hasil keterkaitan antara faktor genetik dan pengaruh lingkungan. Secara umum, individu normal mampu menunjukkan bauran beberapa kecerdasan. Maksudnya adalah setiap individu dapat memiliki lebih dari satu kecerdasan. Misalnya, individu A dia memiliki kemampuan di dalam berhitung dan juga bermusik. Kemudian individu B memiliki kemampuan di dalam berhitung, bermusik, kemudian di dalam berinteraksi secara sosial, seperti itu. Kecerdasan ini tidak pernah dijumpai dalam bentuk murni, melainkan tertanam dalam berbagai sistem simbol seperti bahasa, gambar, peta, notasi musik, dan simbol matematika. 8 dimensi kecerdasan jamak menurut Gardner ini meliputi kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Adapun penjabaran 8 dimensi kecerdasan jamak tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik atau cerdas di dalam bahasa dan kata. Kecerdasan ini sangat berkaitan dengan kepekaan si anak terhadap bunyi, struktur, makna, serta fungsi dari kata dan bahasa. Kecerdasan ini dapat dilihat melalui kegiatan berbicara, berdiskusi, dan membaca. Yang selanjutnya, yang kedua, kecerdasan logis matematis atau kecerdasan di dalam angka. Kecerdasan ini berkaitan dengan kepekaan si anak di dalam mencari dan menemukan pola yang digunakan untuk melakukan kalkulasi hitung dan berpikir abstrak serta berpikir logis dan berpikir ilmiah. Kemunculan kecerdasan ini dapat dilihat dari kemampuan anak di dalam membedakan perbedaan pola logika dan pola numerik, dan juga kemampuan si anak di dalam berargumentasi secara panjang dan teratur, dan juga pikirannya itu terstruktur secara logis dan ilmiah. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial atau kecerdasan di dalam gambar dan warna. Kecerdasan visual spasial ini berkaitan dengan kemampuan anak di dalam
mewujudkan atau mengimplementasikan apa yang dilihatnya oleh mata, visualisasinya dia, kemudian diwujudkan di dalam bentuk gambaran seperti itu. Dan kemampuan ini dapat dilihat dalam kegiatan melukis, mendesain pola, dan merancang bangunan-bangunan. Anak dengan kecerdasan ini biasanya terkesan kreatif dan memiliki kemampuan membayangkan sesuatu. Dan ide-ide yang muncul di dirinya dia itu dapat diwujudkan dalam bentuk suatu gambar. Kemudian yang keempat, kecerdasan kinestetik atau kecerdasan koordinasi gerak tubuh dan motorik. Kecerdasan fisik ini adalah kemampuan belajar si anak melalui tindakan dan pengalaman langsung atau praktik secara langsung. Jadi kecerdasan ini menyebabkan si anak lebih senang jika dia belajar langsung di lingkungan, sehingga dia dapat langsung memahami suatu pelajaran melalui gerakan yang diajarkan. Seperti contohnya adalah guru mengajarkan muridnya latihan senam, menari, dan olahraga permainan. Itu si anak ini dapat mengkoordinasikan gerakan tubuh yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Kemudian yang kelima adalah kecerdasan musik. Kecerdasan musik ini adalah kemampuan si anak di dalam mempersepsikan, membedakan, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini juga melibatkan kepekaan terhadap ritme, melodi, dan bunyi musik lainnya dari suatu ciptaan musik. Seperti itu. Yang keenam, kecerdasan interpersonal atau kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial ini adalah kemampuan si anak di dalam merespons rangsangan dari orang lain, seperti misal dia diajak berbicara oleh orang lain. Kemudian si anak mampu untuk merespons pembicaraan tersebut. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal, dia cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengasuh dan mendidik orang lain, dalam hal berkomunikasi, berinteraksi, berempati, dan bersimpati, serta memimpin dan mengorganisasikan kelompoknya. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan diri sendiri. Jadi, kecerdasan ini adalah kecerdasan anak di dalam mengenai kecerdasan ini merupakan kemampuan anak di dalam mengenali dirinya sendiri, mengenali perasaannya sendiri, kemudian dia dapat membedakan emosinya serta pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahannya dia sendiri. Yang kedelapan, yang terakhir, ada kecerdasan naturalis atau kecerdasan alam. Jenis kecerdasan ini erat kaitannya dengan lingkungan, flora, dan fauna, sehingga si anak tidak hanya menjadikan alam sebagai sesuatu yang bisa dinikmati keindahannya, tetapi juga dapat dijadikan sebagai suatu pelajaran untuk dia gitu.